Surat pemberitahuan eksekusi pengosongan yang sudah dilayangkan oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam terhadap keluarga M. Batubara yang ada di Desa Bandar Kalipa mendapat reaksi dari istri dan anak dari almarhum D. Raden Batubara selaku ahli waris dan istri. Dameris Batubara melalui kuasa hukumnya Ruminang Nebaho SHMH dan Intan Budiana Pakpahan SH sudah melakukan upaya hukum permohonan penundaan eksekusi ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada hari Kamis 18 April 2024. Permohonan penundaan eksekusi yang dilakukan oleh ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara melalui kuasa hukumnya ini bertujuan agar pihak Pengadilan Negeri Lubuk Pakam melakukan peninjauan ulang terkait putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, di mana ahli waris dan istri adalah anak dan istri dari almarhum Raden Batubara yang juga merupakan ahli waris dari Raden Batubara. Ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara menyampaikan sesuai dengan surat pernyataan dan pengakuan ahli waris yang telah ditandatangani Kepala Desa Bandar Kalipa dan juga ditandatangani oleh Camat Percu Setuan tertanggal 7 Mei 2021 dengan register nomor 47212-2887-SKWA-BKH 2021. Ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara melalui kuasa hukum Rumintang Nebaho SHMH telah melayangkan gugatan bantahan langsung ke Pengadilan Negeri Kelas 1 Lubuk Pakam dengan pihak terbantah Dr. Andus H. Idrus, Kastimun, Nurhaya Boru Sibarani, Nurmala Boru Girsang, Camat Percu Setuan, Kepala Desa Bandar Kalipa. Ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara mengatakan upaya hukum yang sedang dilakukan ini adalah menjelaskan ia sebagai ahli waris tidak pernah dapat pemberitahuan dari orang tuanya sebagai tergugat terkait kasus sengketa tanah antara ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara dengan H. Idrus. Ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara juga menyampaikan tidak pernah ikut digugat atau diikut sertakan sebagai tergugat oleh H. Idrus sebagai ahli waris, padahal ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara mengaku sudah berumur dewasa dan bisa bertindak secara hukum. Kuasa hukum Rumintang Nebaho SHMH menyampaikan telah melakukan upaya hukum berdasarkan pasal 206 RBG 195 HIR, junto pasal 228 RBG _208 HIR. Landasan yuridis pembantah masuk sebagai pihak ketiga untuk mempertahankan hak dan kepemilikan ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara yang telah dirugikan atas penetapan eksekusi barang tidak bergerak milik para pembantah atas objek eksekusi surat penetapan dari Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tentang pelaksanaan eksekusi nomor surat W2 U4-336-HK 02-2024 tertanggal 3 April 2024 perihal pemberitahuan pelaksanaan eksekusi. Baik, harapan kita ya apa yang harus kita lakukan terhadap adanya satu bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi. Jadi kita sudah daftarkan pertama di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Dalam hal ini kita mewakilin dari ahli waris Hamsagala, ya ada dua, yaitu termohon eksekusi yang mewakilinya Mei Kusnawati Sagala, itu masuk kepada dia sebagai tereksekusi, sebenarnya orang tuanya ya. Kedua, kita mewakilin daripada ya si David Harince Batubara yang merupakan salah satu ahli waris daripada Raden Batubara almarhum. Ya, kedua-dua ahli waris ini sebenarnya posisinya tidak berada di Medan. Jadi dia sebenarnya tidak mengetahui bahwa ada duduk masalah ini. Tahu setelah diberitahukan. Jadi ada beberapa hal kenapa kita mengajukan bantahan gitu ya. Bantahan terhadap pelaksanaan eksekusi itu. Ada beberapa prosedur yang tidak dilaksanakan pertama ya. Prosedur daripada proses persidangan gitu ya. Pertama, dia sebenarnya pelaksanaan harusnya dia setelah terjadi ya putusan itu dia harus melakukan namanya unmanning. Unmanning itu tidak boleh satu kali. Informasi yang kita peroleh dia hanya diberikan satu kali dan tidak diberikan kesempatan yang kedua kali. Seharusnya dia melakukan perkara ini belum pernah dilaksanakan peletakan sita. Ternyata dia juga tidak melaksanakan sita eksekusi. Dia langsung melakukan pencocokan terhadap objek perkara. Jadi dari ini kita melihat ya bahwa objek yang dia gugat berdasarkan amar putusan ya yang disebutkan bahwa luas daripada tanah Bapak Idrus ya disebutkan dia itu lebih kurang 1.711 meter. Ternyata tanah daripada kalau yang kita sendiri aja hanya lebih kurang 200
270-an ya, 276 meter. Hasil informasi yang juga kita lihat, ternyata pihak daripada aparat ya yang turun ke lapangan melaksanakan objek, termasuk orang pihak pengadilan, mereka sebenarnya tidak tahu di mana objeknya. Mereka tidak tahu batas-batasnya, bahkan tanahnya juga sudah melebihi. Kita tidak tahu tanah yang mana yang sebenarnya 1.711. Sementara lahan mereka aja tidak seperti itu. Dengan adanya SOP yang tidak sempurna dilaksanakan, hasil daripada pencocokan itu juga ya, itu tidak sesuai dengan gugatan ataupun amar putusan pengadilan yang dalam perkara 72 itu ya, 72 tahun 2020 itu kemarin, seharusnya 2010 seharusnya itu hakim tidak boleh melaksanakan pelaksanaan sita eksekusi karena objeknya tidak jelas, karena dia melakukan pemetaan langsung ya, pengukuran. Jadi harapan kita sebenarnya, silakan mohon kepada majelis hakim dan juga seluruh aparatnya, lakukanlah penundaan pelaksanaan eksekusi ya, lalu lakukan pemeriksaan ulang dalam perkara ini. Artinya bantahan ini terselesaikan dulu, benar nggak objeknya itu sebagaimana isi gugatannya dengan fakta hukum di lapangan. Demikian juga kepada aparat-aparat yang terlibat di dalam pelaksanaan eksekusi itu. Jadi harapan kita ya, tunda lebih dahulu eksekusi ini. Mari laksanakan sesuai dengan SOP yang telah ada berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Jadi apapun yang terjadi, putusan apapun nanti setelah terjadinya penundaan, maka itu akan lebih ada harapan di dalamnya. Jadi kalau mau dinyatakan putusan itu bukan mendahului ya, kalau putusan itu ada, ternyata putusan itu tidak sesuai dengan objek, seharusnya putusan itu tidak dapat dilaksanakan. Rumintang Naibaho SHMH juga menyampaikan bahwa dari hasil pengukuran dan pencocokan konstatering tertanggal 23 Januari 2023, di objek sengketa tidak sesuai luas dan batas tanah yang disebutkan di dalam amar putusan dalam perkara nomor 72/PDTG/2010/PNLP tertanggal 8 Juli 2010. Harapan saya kepada aparat dari Pengadilan Negeri Pakam, saya di sini sebagai istri dari almarhum suami saya di Raden Batubara. Saya menempati rumah saya ini sudah berkisar 36 tahun. Mulai saya membeli tanah ini, mendirikan rumah ini, saudara Idrus dia melihat mulai dari sebuah batu bata yang kami bangun, dia menyaksikannya. Tiba-tiba sesudah 36 tahun, kalau tidak silap tahun 2010, datang gugatan kami harus hadir ke kantor pengadilan Pakam. Kami terkejut. Tanah kami itu dikatakannya tanahnya. Saya mulai membeli tanah, membangun rumah. Saya terus sampai saat ini membayar PBB tanah saya. Dia mengatakan mengambil SK rumah kami ini. Dia mau membuat sertifikat. Bisa katanya diurusnya sertifikat rumah kami. Jadi begitulah caranya kami ini orang awam tidak tahu apa-apa, kami berikanlah fotokopi surat rumah kami. Nyatanya tahun 2010 saudara Idrus menggugat kami sebagai tergugat. Kami di sidang sampai saat ini, sampai selesai, sampai terakhir kami menerima surat eksekusi pengosongan rumah. Terakhir sidang di lapangan mengukur tanah yang dieksekusi, kami minta surat keputusannya itu berkali-kali ke Pakam, tidak diberikan pengadilan Pakam. Tanggal 8 April 2024
Diberikan tetangga itu surat kepada kami tanpa ada serah terima, tanda tangan. Jam 9 malam. Kami sangat terkejut, Pak Hakim. Kami ini orang yang susah, yang tidak punya pekerjaan. Dan saya sebagai istri dari almarhum Raden Batubara sudah berusia lanjut. Ini mau kemana lagi saya berangkat, Pak Hakim, untuk mencari rumah saya? Permintaan saya kepada Ketua Pengadilan di Lubuk Pakam, itu eksekusi itu harapan kami supaya ditunda. Kami tidak mencuri hak milik orang lain, kami tidak mencuri tanah orang lain. Ahli waris dan istri almarhum Raden Batubara berharap Pengadilan Negeri Kelas 1 Lubuk Pakam mempertimbangkan penundaan eksekusi yang sudah dilayangkan oleh kuasa hukumnya dan berharap Pengadilan Negeri Kelas 1 Lubuk Pakam melakukan peninjauan ulang terhadap kasus sengketa tanah tersebut. Perlu perhatian serius Pengadilan Negeri Kelas 1 Lubuk Pakam terhadap kasus sengketa tanah yang sedang dialami keluarga almarhum Raden Batubara dan melakukan peninjauan ulang terhadap keterangan-keterangan dari pihak keluarga yang juga sebagai ahli waris. Dari Deli Serdang, tim Buah-Buah ID melaporkan.